Saya yakin dia satu putaran clear and clean. Dari studio WBA Tebet Jakarta Selatan, Bincang Tipis-Tipis kembali menjumpai Anda bersama saya, Erman Tale Daulay, di channel Tale Trias Info. Di channel ini, berbagai isu terkini menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Yes. Pada tayangan kali ini kita akan mengiris tipis-tipis dulu Bung Nejar Juli, Siap. Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara yang Siap. jauh datang dari Medan, hadir di studio Bincang Tipis-Tipis di Warung Bang Ali, Tebet, Jakarta Selatan. Terima kasih loh, Bro Nejar sudah hadir di studio Bincang Tipis-Tipis. Spesial. Spesial. Saya baca kosnya ini, kader paripurna. Oh, ini apa maksudnya di PSI kader paripurna ini? Coba iris tipis-tipis sedikit dulu. Iya. Baik Bang Herman, jadi kalau di PSI itu ada sekolah kader ya, seluruh kader tuh membayar lebih kurang Rp25.015 ke rekeningnya Partai Solidaritas Indonesia. Terus kita dikasih soal, kita ikut ujian dari mulai pemula, madya sampai paripurna. Oh, berarti paripurna paling tinggi nih ya? Paling tinggi, Oh. ya. Tapi itu pun di antara paripurna harus ada lagi yang juara 1 dan lain sebagainya. Oh ya, berarti artinya dengan kata lain, maaf nih bukan kaleng-kaleng. Iya. Bukan kaleng-kaleng besi-besi ini. Bu, saya yakin Anda ke Jakarta ini kan mungkin sebagai rasa partisipasi sebagai kader untuk deklarasi pendaftaran ke KPU pasangan Prabowo Gibran. Tadi juga sebelum syuting kan juga kita ada diskusi tipis-tipis. Siap. Apa yang bisa Anda gali dari pasangan Prabowo Gibran ini? Iris tipis-tipis dulu. Ya, yang pertama ini adalah pasangan yang serasi dan pasangan yang cerdas untuk merebut hati masyarakat Indonesia. Tut Wuri Handayani, Ing Madio Mangunkorso, Ing Orso Suntulodo. Jadi yang belakang mengikuti yang depan dan yang depan mengayomi yang muda-muda. Pak Prabowo sebagai foot getter kelompok-kelompok older lah, kita bilang kelompok-kelompok senior lah. Ya. Bro Gibran sebagai kelompok juniornya, milenial seperti saya ini, Bro Herman. Milenial di ujung. Jadi, pokoknya milenial. Ini menarik. Karena kemarin saya baca rilis KPU, 51% pemilih kita itu berusia 40 tahun ke bawah. Benar. Ataupun sebaya dengan Gibran. Bagaimana? Apakah ada korelasi menangkap peluang itu gimana, Bung? Nah, sebenarnya ini susah-susah gampang ini kalau mengambil peluang di kelompok milenial. Kenapa? Milenial kita sekarang ini cenderung kan rasa kepeduliannya terhadap politik itu sangat tipis. Rendah ya, tipis ya, kan? Tipis dia. Mereka yang penting ya selamat wifi, selamat game itu gitu-gitu doang. Tetapi inilah tugas dan tanggung jawabnya Bro Gibran, khususnya kami dari Partai Solidaritas Indonesia juga, untuk memaksimalkan, mengoptimalisasikan bahwasanya kelompok milenial ini harus juga melek sama politik. Oke, itu supaya mereka, karena semuanya butuh politik ya. Butuh politik. Pertanian butuh politik. Semua. UMKM semua politik, semua politik, ya kan? Ya. Dan Anda pun sebagai ketua DPW yang diadukan ke Anda pun bukan hanya masalah keluarga pun, masalah dapur, masalah ini kader pasti mengadu ke Anda juga. Ya. Tadi waktu Anda telepon tadi di luar saya dengar juga. Jadi ketua DPW itu rupanya nggak gampang, hal-hal yang tidak sepatutnya pun dilaporkan juga kan? Iya. Mohon maaf ya, kadang-kadang kalau ketua DPW ini selalu mendengar rintihan malam, jeritan hati, ratapan anak tiri itu itu udah kebal lah. Kita kembali ke Sumatera Utara dulu. Ya. Mungkin Anda pijakannya Anda dan rekan-rekan dulu ya. Dulu yang tidak suka dengan Prabowo, lama-lama suka gitu. Iya. Mungkin Anda boleh jadi gitu kan? Salah satu. Coba cerita dulu. Jadi itu gimana sekarang suasana itu di lapangan yang Anda temui? Bro, temui. Pertama 2019 ketika Pak Prabowo bertarung sama Pak Jokowi ya. Kita
mutlak itu berada di garis Pak Jokowi ya. Karena kita melihat seorang Prabowo ini memiliki temperamental yang berubah-ubah ya. Sehingga tidak memiliki daya tarik pada waktu itu. Untuk kita usung menjadi salah satu kandidat kita lah. Walaupun saya dulu sudah menjadi anggota DPR dan harus patuh terhadap patron partai, tetapi dengan karakteristik Pak Prabowo pada waktu itu ya, tanda kutip, pada waktu itu. Ini menyebabkan rasa kita tidak memilih itu ya. Jemu. Ya. Sampai sekarang? Sekarang perubahan terjadi ya, dan signifikan. Pak Prabowo dulunya yang kita anggap sosok yang mengerikan, ternyata seorang humoris dan bisa ikut style anak-anak muda. Setelah dekat dengan beliau, berbaur dengan beliau ya? Iya, setelah kita amati, kita cermati, ternyata manusia ini boleh salah. Kayak kita ini salah menilai itu boleh ya. Ketika dahulu dia memang kita melihat sangat strong, sangat powerful, elit. Nah, hari ini beliau humble. Nah, ini menyebabkan sebuah perubahan yang mengakibatkan rasa kecintaan terhadap beliau itu makin meningkat di kalangan masyarakat, khususnya milenial. Di lapangan di Sumatera Utara lah, saya bilang, udah banyak belum yang tadinya kantung-kantung Pak Jokowi, sekarang beralih ke Pak Jokowi itu udah banyak belum yang bro lihat? Hampir rata-rata. Karena kantong-kantong Pak Jokowi itu pasti dia patuh dan taat terhadap apa yang diinstruksikan Pak Jokowi. Dan secara kondisi situasional di lapangan, kawan-kawan saya banyak di Sumatera Utara itu ya kelompok-kelompok Bara JP, kelompok-kelompok Rumah Jokowi dan lain sebagainya, aktivis 98, mereka mulai menunjukkan simpati kepada Pak Prabowo. Apa Gibran itu udah termasuk bagian dari representasi dari Pak Jokowi mungkin? Walaupun katanya Pak Jokowi netral. Iya, sah-sah saja karena kan Gibran itu kan juga sosok muda yang memang berprestasi. Wali Kota Solo itu nggak gampang loh, Bang Herman. Nggak gampang untuk menjadi juara dalam satu daerah wilayah dalam pertarungan politik. Sekarang kan Anda sebagai Ketua DPW tentu udah mendalami apa yang menjadi gagasan, program yang terukur. Di pasangan Prabowo Gibran ini gimana hasil pencermatan Bro Nejar? Saya yakin satu putaran yang akan kelar. Satu putaran? Luar biasa kan, prediksi saya kan. Coba kasih landasan berpikirnya dulu. Kita melihat ketika Pak Prabowo sudah berjuang 2 kali. Ini berarti Pak Prabowo memiliki grassroots. Ya, hasil pencermatannya nggak ada yang lari atau banyak yang lari terus banyak yang bertahan? Kita buktikan, kita uji nanti pada saat 14 Februari betul nggak hasil cermatan saya. Tapi saya yakin, namanya keyakinan dan prediksi seorang politisi kan boleh. Saya yakin dia satu putaran clear and clean. Karena didukung survei-survei juga ya? Ya. Didukung survei-survei juga Pak Prabowo teratas itu ya? Teratas, ya artinya gini. Insting Bro didukung survei juga itu maksudnya? Insya Allah mudah-mudahan, karena gini, Jateng itu kan otomatis sudah nggak bisa lari. Jateng. Jabar pun, kalaupun harus terbagi, masih milik Pak Prabowo juga. Jawa Timur pun seperti itu juga. Dengan tokoh-tokoh NU, walaupun Mahfud MD sudah masuk sebagai cawapresnya Pak Ganjar dan juga Caimin, ini kan menunjukkan perpecahan di Jawa Timur terhadap kelompok-kelompok NU. Nah, ini merupakan sebuah peluang yang besar bagi kelompok Pak Prabowo dan Gibran ini yang memang sudah mengakar dan memang sudah menjadikan top survei di sana atas keberhasilan mereka. Ditambah lagi Partai Solidaritas Indonesia ada di situ. Alhamdulillah. Soal politik sosok ini dulu, Bro Nejar. Kalau kan kita tahu kan dulu di setiap partai itu kalau sosok tertentu itu bisa mengangkat partai. Anda juga baru kedatangan sosok nih. Benar. Itu Kaisang. Jadi ketua umum, seberapa gebrakan Anda lihat pengaruh di lapangan, di internal, di eksternal kehadiran beliau sebagai dalam hal politik sosok ini? Di Indonesia ini memang yang paling utama adalah sosok.
dalam berpolitik. Saya juga dalam mencalonkan diri menjadi anggota legislatif yang menonjolkan ke masyarakat itu adalah sosok saya dulu. Baru partai politik itu mengikut di belakang saya. Kecuali ada simbol-simbol tertentu dari kelompok internal partai yang memang sudah kita lakukan kaderisasi, itu sudah pasti. Namun ketika masyarakat turun ke bawah, dia pasti melihat siapa sosoknya ini. Nah, dengan kehadiran Kaisang ini, putra bungsu dari seorang Presiden Republik Indonesia yang menyatakan sikap demokrasinya untuk bersama PSI hari ini, bersama kami, ini merupakan sebuah simbol yang bisa dijual ke rakyat, ya, yang memang ada istilah pepatah luar negeri like father like son mungkin ya, image orang, brainstorming orang. Apa prestasi Pak Jokowi ini akan menular ke Kaisang. Nah, inilah harapan bagi Partai Solidaritas Indonesia. Dengan kehadiran sosok Kaisang ini merupakan sebuah kekuatan politik baru bagi partai kami. Kan PSI ini kan partainya anak muda. Yoi. Yang kelihatan kadang keren-keren gitu kan. Sementara jelmanya politiknya Pak Jokowi kan yang kelihatan deso kan gitu. Deso. Nah, ya kan? Itu gimana? Mau ubah style itu atau ya penjelmaan itu gitu. Sebenarnya gini, Brian, ya, trendsetter itu bergeser, perlahan bergeser. Kalau dulu mungkin Pak Jokowi dengan belusukannya ya menjadi sebuah favorit dalam pergerakan politik. Kali ini mungkin dengan kehadiran Bro Kaisang, selain juga belusukan, beliau juga memasuki wilayah digitalisasi. Oh, jadi pertemuan offline, online semua ini. Iya. Dan di situ sebuah keuntungan bagi partai ini karena apa? Di zamannya Pak Jokowi itu kan kita sangat melihat antusias masyarakat ketika Pak Jokowi berkunjung, masuk ke gorong-gorong, melihat saluran yang sumbat, itu merupakan trendsetter pada waktu itu. Nah, hari ini Bro Kaisang itu melapisinya dengan digitalisasi, yaitu melalui medsos, melalui TikTok, bahkan terus memperbaharui. Kadang-kadang kita pun harus mengikuti style ketum juga. Tadi ada yang menurut saya tadi perlu saya iris tipis-tipis. Bro mengatakan satu putaran. Penasaran apa ya? Anda nggak gemetar melihat capres tertentu berkunjung ke daerah-daerah, masanya sampai tumpah ruah, bejubel, ratusan ribu, bahkan diklaim jutaan. Masa Anda nggak nggak gemetar gitu? Ini nggak mengamati itu. Bang, ini politik. Ya, artinya bukan pengerahan massa, tapi orang-orang yang pergi ke TPS. Itu kuncinya. Kalau pengerahan massa, saya rasa kalau saya juga ada sumber-sumber yang akan membiayai saya untuk maju sebagai salah satu capres, pengerahan massa yang lebih dahsyat saya bisa kerahkan daripada apa yang kita lihat selama ini di televisi maupun medsos. Tapi bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah bagaimana kita vote getter itu harus kita kemas baik-baik. Canvassing dan branding itu harus tetap berjalan. Saya dengan katakan yang hadir itu belum tentu memilih kita semua. Ya, seperti contohnya gini, pada 2019 kalau kita lihat, pada saat salah satu partai politik yang memang dia politik identitas mengerahkan satu GBK untuk dipenuhi oleh massa, tapi ternyata pada pemilihan tetap kempes kok. Tetap biasa-biasa aja kok, nggak ada sesuatu yang aneh dan sesuatu yang signifikan untuk menonjol kan gitu. Tapi kita punya tanggung jawab loh, Pak, sebagai anak bangsa supaya nanti pesta demokrasi ini menjadi yang enjoy, menghibur, bukan gesekan yang tidak menyerah, suram. Itu gimana Anda sebagai politisi? PSI dengan kehadiran Ketum Kaisang ini selalu mengajarkan politik santun dan santuy. Bahkan cenderung politik itu adalah riang gembira. Kita nggak boleh baper, nggak boleh
ketika orang ada menghujat kita tetap harus mengasihkan jempol, ataupun kalau perlu seperti ini, tanda bentuk cinta kita kepada orang yang menghujat. Karena kan ya di dalam politik ini musuh itu kan adalah kawan yang terbaik ya, Bang Herman ya. Artinya musuh lawan politik itu yang dapat mengkoreksi diri kita atas kebaikan, kesalahan, dan keburukan kita, sehingga kita dapat mawas diri, introspeksi diri untuk melakukan perubahan. Istilahnya muhasabah lah kalau dalam Islamnya ya. Nah, ini merupakan strategi jitu bagi PSI dalam menyapa, dalam melihat situasional politik yang terjadi. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ketum kami ini memang berfungsi di grassroots, sehingga happy-happy aja kayak di luar negeri ketika pemilihan itu masing-masing individu menentukan sikap politiknya, habis itu mereka enjoy lagi, happy lagi. Oke, ini saya mau iris tipis-tipis terakhir. Siap. Anda tahu kan kalau saya ngomong terakhir itu minimal 3 kali lagi terakhir. Mungkin 4 pun. Partai Anda itu identik dengan disebut dengan partai anak muda. Yes. Padahal tahu sendiri masalah muda ini kan banyak betul nih variasinya, mulai dari lapangan kerja, pendidikan, ya kan, kesehatan. Itu di PSI apa gagasan kalian? Lo saya bilang gitu ya. Dan program apa untuk mewujudkan gagasan ini? Silakan dulu tipis-tipis kawan. Iya, salah satunya seperti yang disampaikan Mas Gibran pada saat mau berangkat mendaftar di KPU, ya, kredit starting milenial, ya, itu menjadi bagian program prioritas kita juga, ya, untuk bagaimana anak-anak milenial yang baru menamatkan kuliah kita berikan fasilitas kredit. Ya kan? Dan ini bukan nggak mungkin terjadi, karena seperti yang kemarin-kemarin juga sudah diluncurkan KUR oleh Pak Jokowi, udah diluncurkan berbagai macam kredit, sehingga memberikan trusting kepada pemerintahan, ya. Bahkan kalau anak milenial ini yang baru-baru selesai, mereka kan tentu tanda kutip ingin mencari kerja, ya kan? Bukan itu yang menjadi kredit poin terhadap para milenial ini. Yang penting para milenial ini harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri untuk memulai sebuah kegiatan usaha, yang mana usaha ini juga akan lebih bermanfaat untuk kehidupan mereka daripada ketimbang harus bekerja, membanting tulang, tapi tidak memiliki kreativitas. Seperti Bang Herman ini kan sebetulnya dambaan anak-anak muda ini, memiliki kreativitas dalam berjuang dalam kehidupan. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bro Nejar Juli. Gak jadi tambah nih Bang? Nggak. Karena tadi udah komprehensif tadi saya lihat. Ya. Siap. Beliau ini adalah Ketua DPW PSI Sumatera Utara yang gemar turun ke bawah melakukan learning by doing, seperti membuat sabun, iya kan, untuk para pelaku usaha agar bisa memperlebar sumber-sumber pendapatan. Sampai bertemu kembali.